Hai semuanya, welcome to Katanya Tarot Indonesia. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport channel ini dan juga membooking private reading dari Katanya Tarot Indonesia, udah mensubscribe, like, share, udah berkomentar, berbagi cerita di channel ini. Terima kasih banget. Dan buat kalian yang ingin mengetahui informasi mengenai Katanya Tarot Indonesia, bisa dicek di www.katanyatarot.com dan bisa link up sama gue di IG dan di Facebook. Linknya akan gue taruh di bawah, juga emailnya. Nah, kita bakal masuk ke reading untuk Maret 2019. Sekali lagi gue mau ingetin ke lo bahwa ini adalah general reading. Energinya bisa kebalik-balik gitu ya, kebolak-balik, bisa vice versa. Dan ini nggak akan cocok atau resonate buat semua kalian. Bagi beberapa orang mungkin hanya berapa persen gitu ya, tapi ada juga yang sampai 100% dari ujung ke ujung tuh sama gitu. Tapi intinya ambillah yang positif, tinggalin yang nggak cocok ataupun yang nggak kalian perluin. Oke, see you di reading kalian untuk Maret. Oke Libra, kita sudah punya kartu kamu yang aku akan bacain untuk general reading sebelum kita masuk ke love relationship reading ya. Ini untuk Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Kita udah punya abundance card. Jadi aku lihat di sini Libra untuk bulan Maret ini akan ada sesuatu yang baik gitu ya. Kamu akan mendapatkan support, akan mendapatkan jalan keluar, akan mendapatkan satu keberuntungan ya. Sesuatu yang kamu inginkan, satu yang kamu impikan itu akan mendapat jalan untuk bisa kamu capai. Tapi di sini ada beberapa hal yang harus kamu lakukan gitu ya, terutama mengenai hal-hal yang sangat mendasar gitu, terlebih terhadap kamu dengan dirimu sendiri gitu, mengenai keyakinan kamu, kepercayaan kamu gitu ya, hal-hal yang kamu lakukan. Karena beberapa dari kamu aku lihat ini banyak sekali hal yang membuat kamu tuh takut gitu ya, membuat kamu cemas, membuat kamu merasa nggak yakin gitu ya dengan apa yang ingin kamu lakukan. Dan yang aku lihat di sini beberapa dari Libra, ini kamu mungkin sudah memikirkan hal ini agak lama gitu, dan kamu ingin mulai mengambil action gitu loh, mulai melakukan sesuatu atau mengambil suatu keputusan gitu ya, setelah kamu renungkan dan kamu pikirkan. Cuman ada beberapa hal yang menjadi rintangan yang membuat kamu tuh merasa stuck gitu atau merasa nggak punya jalan gitu. Dan beberapa dari kamu mungkin merasa bahwa aduh, aku kok kayaknya nggak mampu ya, atau aku kok kayaknya nggak kuat ya untuk melakukan itu, atau kamu ngerasa banyak hal yang menjadi kekurangan kamu yang justru kamu fokusnya ke situ gitu loh, bukan fokus dengan apa yang menjadi kelebihan kamu. Jadi banyak hal yang membuat kamu nggak nyaman, terutama tentang diri kamu sendiri, tentang skill kamu sendiri gitu loh. Kamu merasa kurang gitu loh. Nah, di sini aku lihat bahwa apa yang kamu katakan terhadap diri kamu sendiri gitu ya. Misalnya kamu selalu mengatakan bahwa aku nih nggak bisa melakukan itu ya, akan menjadi nggak bisa gitu. Tapi kalau kamu memberikan atau mengatakan banyak hal positif terhadap diri kamu sendiri dan mau berusaha gitu ya, mempelajari itu, mengembangkan skill kamu, talent kamu gitu ya, dengan satu keyakinan untuk maju, untuk mengembangkan diri kamu, aku lihat di sini akan ada jalan keluar gitu loh untuk situasi yang kamu hadapi sekarang. Nih, di sini kita banyak mendapatkan kartu ya tentang ketidakyakinan, kekhawatiran, ketakutan, itu banyak gitu ya. Kamu juga mungkin takut bahwa hal ini nggak akan memberikan hasil yang baik atau sesuai dengan apa yang kamu inginkan, dan membuat kamu tuh ngerasa stuck gitu loh. Cuman yang aku lihat di sini itu bukan faktor eksternal gitu, lebih ke internal kamu, lebih ke dalam diri kamu sendiri ini.
yang membuat kamu tuh jadi banyak pikiran, banyak pressure gitu ya, stres sendiri, susah tidur, susah mikir. Ada pertimbangan-pertimbangan, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang kamu agak sulit eh, untuk apa ya, mengambil keputusan gitu loh. Dan di sini juga mengenai memanage sesuatu gitu ya, belum mendapatkan balance, masih banyak pertentangan di dalam pikiran kamu dan perasaan kamu gitu. Ini juga bisa balance antara keinginan kamu dengan apa yang kamu lakukan. Bila kita ingin apa ya, mendapatkan atau mencapai sesuatu yang besar, ya kita juga harus memperkuat usaha kita gitu ya. Nggak bisa kita mengimpikan sesuatu yang besar tapi kitanya males-malesan gitu, atau enggak kita nggak berani untuk misalnya mengorbankan waktu kita, tenaga kita untuk mencapai hal ini gitu loh. Karena melihat banyak tantangan, banyak rintangan gitu loh. Nih, banyak tantangan, banyak rintangan, tapi yang aku lihat di sini, walaupun banyak halangan dan rintangannya, apa ya, hal ini tuh berjalan gitu loh. Berjalan, tapi ada hal-hal yang menghambat. Cuman kalau kamu terus gitu ya, terus maju pantang mundur gitu, ini akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu loh untuk kamu. Mungkin kamu di sini mendapatkan orang yang apa ya, memberitahu kamu atau menasehati kamu, dan aku lihat di sini kamu mau mendengar gitu. Kamu nggak asal nyemplung aja gitu ya. Kamu maksudnya membiarkan diri kamu, membuka diri kamu untuk mendengarkan masukan-masukan dari orang lain. Dan ini tuh membawa pencerahan gitu loh. Membuat kamu tuh bisa melihat jalan itu lebih terang lagi gitu loh, lebih jelas. Buat beberapa dari kamu mungkin ada masalah mengenai legalitas gitu ya. Tapi aku juga lihat di sini pesannya untuk mendengarkan dirimu gitu ya. Jadi apa kamu sesungguhnya gitu loh. Jangan menjadi orang lain atau memaksakan diri kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai, atau membuat diri kamu menjadi seseorang yang lain untuk apa ya, bisa diterima di dalam satu lingkungan, apa di dalam satu situasi atau komunitas gitu. Ini masalah keseimbangan, masalah keadilan gitu ya. Ini juga masalah take and give. Bisa jadi antara kamu tuh lagi maksudnya beberapa dari Libra mungkin ada di dalam satu kerjasama gitu ya. Kalian harus lihat benar-benar apakah kerjasama ini tuh saling menguntungkan atau hanya berat sebelah. Misalnya membuat satu kesepakatan gitu ya. Apakah ini akan memberatkan kamu tapi malah menguntungkan orang lain gitu, atau hal ini tuh hanya menguntungkan kamu tapi tidak menguntungkan orang lain. Masalah juga mengenai saat kamu menerima sesuatu gitu loh. Kamu juga harus bisa jadi talangnya yang kuasa gitu loh untuk menyalurkan berkah itu kepada orang lain gitu. Karena kalau kamu apa ya, maunya nampung terus, ini akan tumpah-tumpah dan akan menjadi mubazir. Dan aku lihat ya keberuntungan itu datang di saat kamu juga mau men-share itu, membagi itu terhadap orang lain. Misalnya pengetahuan, bisa juga dalam hal keuangan gitu ya. Tapi juga dalam hal misalnya memberikan pertolongan dalam apa ya, bentuk menolong orang, membantu orang gitu loh, dengan satu aksi itu juga bisa gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini untuk kalian yang ingin melakukan sesuatu dan menghadapi satu halangan, aku lihat di sini akan ada orang yang menolong kamu atau jalannya akan kebuka buat kamu. Tapi awal-awalnya mungkin kamu ngerasa stuck gitu ya.
perhatikan keseimbangan di dalam kamu menghabiskan tenaga kamu di mana gitu ya, maksudnya antara pekerjaan kamu dengan waktu kamu untuk istirahat, apa yang kamu konsumsi gitu. Memforsir sesuatu itu juga bisa nih, memaksakan sesuatu yang semestinya mungkin kamu bisa cari jalan lain, tapi kamu memaksakan sesuatu yang apa ya, akan membawa kamu ke dalam satu kesulitan gitu. Jadi kamu harus membuka mata kamu, membuka pikiran kamu akan adanya kemungkinan-kemungkinan lain atau jalan-jalan lain yang harus kamu ambil. Oke Libra, ini adalah kartu kamu untuk general. Kita masuk ke love relationship reading ya. Oke Libra, kita sudah punya kartu kamu untuk love relationship-nya. Aku ngelihat di sini seseorang mungkin ingin meninggalkan satu hubungan gitu ya, karena dia merasakan ada sesuatu yang hilang dalam hubungan ini. Bisa jadi dia bersama orang yang mungkin terlalu fokus dengan hal lain. Bisa juga orang ini apa-apa uang gitu ya. Apa-apa pokoknya apa yang menjadi fokus dia itu bukan kamu. Dan kamu seakan-akan ngerasa kayak kamu tuh gak diperhatiin gitu loh. Tapi juga di sini aku ngelihat bahwa beberapa dari kalian mungkin bersama dengan orang yang apa ya, membuat kalian ini merasa seperti nggak dianggap gitu loh. Dan kalian tuh harus ngikutin apa maunya dia. Beberapa dari kalian mungkin juga merasa bahwa hubungan ini tuh ngerasa kayak datar gitu ya, udah nggak ada sparknya lagi, udah nggak ada gregetnya lagi gitu ya. Bisa jadi orang ini tuh terlalu serius orangnya juga bisa. Berbeda dengan orang yang ada pasangan ideal yang ada di pikiran kamu, yang kamu harapin gitu. Kita punya you deserve love, keep an open mind, sama let your friend help you. Buat beberapa dari kalian menyadari bahwa apa ya, diri kamu adalah hal yang harus kamu prioritaskan. Dan kamu merasa bahwa perilaku orang ini mungkin membuat kamu merasa tidak dihargai gitu ya. Dan kamu sedang memikirkan hal itu gitu loh. Mau diapain sih nih hubungan ini ke depannya. Dan bisa jadi kamu sedang bersama dengan orang yang pribadinya bertolak belakang dengan kamu atau enggak, ya berbeda dengan harapan kamu gitu ya. Bisa keadaannya, bisa misalnya fisiknya, bisa juga kelakuannya dia. Kamu tuh ingin misalnya ingin bersama orang yang stabil gitu ya, orang yang bisa menentukan sikap, ataupun misalnya kamu menginginkan seseorang yang apa ya, bisa mengayomi kamu, bisa menuntun kamu gitu ya. Mungkin beberapa dari kamu berharap orangnya seperti itu. Tapi mungkin kamu bersama dengan orang yang masih belum mau settle down atau masih belum siap untuk menuju sesuatu yang lebih serius, suatu hubungan yang lebih serius. Bisa jadi kamu ngelihat dia tuh kayak main-main gitu loh. Dia masih apa ya, suka rayu sana rayu sini, atau dia masih banyak apa ya, main-mainnya lah, pokoknya masih belum serius di dalam hidupnya, apalagi di dalam hubungan kamu gitu ya. Dan kamu tuh apa ya, berusaha mungkin untuk mengungkapkan itu, tapi mereka tuh nggak ngerti-ngerti gitu. Dan mungkin selama ini kamu yang selalu berusaha untuk mengerti gitu. Kamu yang selama ini berusaha untuk apa ya, memahami gitu, mengalah. Dan
kalian ngerasa ada ketidakseimbangan di dalam hubungan ini gitu loh. Dan kalian ngerasa gue udah nunggu dia sekian lama gitu dan dia nggak bisa mengambil sikap gitu, mengambil keputusan, dan hubungan ini tuh kayak nggak jelas mau kemana gitu. Tapi ini juga bisa dari kalian sendiri gitu ya. Mungkin kaliannya yang belum siap untuk menuju atau apa ya, ke tahap yang lebih serius lagi dengan orang ini. Ini juga bisa beberapa dari kalian diajak nikah gitu ya, tapi kaliannya belum siap karena kalian masih ngerasa ada sesuatu yang hilang gitu loh, sesuatu yang belum lengkap di dalam hubungan ini. Bisa jadi perbedaan di antara kalian. You deserve love tuh. Kalian tahu bener kok apa yang terbaik untuk diri kalian. Dan kalian mau mendapatkan itu gitu loh. Dan kalian juga ingin bahwa orang yang bersama dengan kalian bisa memberikan itu terhadap diri kalian gitu loh. Dan kalau orang itu nggak bisa ya mendingan gak usah sama gue gitu loh, kayak begitu gamblangnya. Beberapa dari kalian mungkin masih masih belum bisa move on ataupun terlalu memaksakan kehendak gitu. Ini juga bisa seperti itu, memaksakan kehendak, menginginkan pasangannya untuk mengikuti apa maunya, tapi membuat yang satunya tuh kurang nyaman gitu loh, karena ini ada ketidakseimbangan, balik lagi gitu ya, kayak yang satunya tuh selalu minta dia tuh di ngertiin, dia tuh diterima dengan segala kekurangannya gitu. Tapi begitu si pasangannya yang melakukan hal itu, dia nggak bisa melakukannya gitu loh, dia nggak bisa nerima, dia nggak bisa ngerti. Dan beberapa dari kalian tuh nggak pengen gitu loh, hubungannya tuh begini-begini terus. Pengen keluar dari kesulitan yang ada di dalam hubungan ini. Beberapa dari kalian ya udah nggak mau nunggu lagi gitu ya, udah nggak mau jadi victim lagi, korban lagi di dalam hubungan ini. Tapi kalian masih belum tahu apa maunya yang jelas gitu ya. Masih sebentar iya, masih sebentar enggak. Buat yang single, aku lihat di sini kalian mungkin masih ngerasa ada sesuatu yang sesuatu yang hilang dari diri kalian, diakibatkan ya ini masih susah untuk move on gitu. Beberapa dari kalian mengambil waktu untuk berpikir gitu ya, menenangkan diri. Beberapa dari kalian mungkin berhubungan juga dengan Virgo, Cancer, Fire sign, Aries, Leo, Sag, tuh, Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Earth sign, bisa juga Virgo ini ya, tapi juga bisa jadi Earth sign yang lain, Empress, Aries. Kalian menyadari gitu loh bahwa di dalam diri kalian itu kalian memiliki banyak kelebihan dan kalian ingin mendapatkan pasangan yang bisa mengimbangi itu. Bisa jadi kalian ini orangnya yang menggebu-gebu gitu ya, supel, ingin sesuatu atau ingin pasangan yang bisa berkomunikasi dengan kalian, yang bisa berbagi dengan kalian, bertukar pikiran dengan kalian. Dan mungkin pasangan kalian ini yang sekarang tuh agak kurang bisa begitu. Pokoknya mereka tuh mau memaksakan kehendaknya mereka, yang aku lihat di sini ya. Nih, memaksakan kehendaknya. Orang yang
punya kecenderungan memaksakan kehendaknya, egonya tinggi. Tapi kalian tuh sekarang tuh masih mau explore dulu deh gitu loh, masih belum mau serius dulu. Kalau aku lihat di sini buat kalian yang single, aku masih mau lebih tahu lagi macam-macam orang, masih mau main-main dulu, nggak mau serius dulu. Kalau yang aku lihat di sini masih belum mau dikekang, masih nggak mau terikat ya, masih nggak mau terikat. Beberapa dari kalian juga masih fokus di dalam karir kalian, rencana-rencana kalian gitu ke depannya. Oke, ini adalah kartu kalian. Terima kasih sudah menyaksikan reading bulanannya. Semoga bermanfaat. Namaste.